Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi lanjutan dari bab objektiva dan pengamatannya, yaitu pengukuran. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kegiatan ini, seperti saat mengukur tinggi badan, berat badan. Seharusnya massa badan ya, karena di sains berat dan massa mempunyai pengertian berbeda. Tapi di kehidupan kita lebih umum mendengar kata berat badan ketimbang massa badan. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita kalau mau berkunjung ke tempat-tempat publik, pasti kita diminta untuk mengukur suhu badan terlebih dahulu. Dan masih banyak kegiatan pengukuran lainnya. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pengukuran? Melalui video pembelajaran kali ini, kita akan mampu menjelaskan pengertian pengukuran, menjelaskan hal yang dapat diukur dan yang tidak dapat diukur. Kemudian membandingkan satuan baku dan tidak baku, mengkonversi satuan dalam SI, menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan, menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan, dan melakukan pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Apa yang kalian gunakan untuk mengukur panjang ini? Jika seandainya kalian tidak mempunyai alat ukur mistar atau alat ukur yang biasa kalian gunakan untuk mengukur panjang meja ini. Untuk mengukur panjang meja ini, kalian bisa membandingkannya dengan panjang benda lain yang sesuai. Contohnya, kalian bisa menggunakan panjang pena untuk membandingkannya dengan panjang meja. Atau kalian juga bisa menggunakan jengkal tangan kalian untuk membandingkannya dengan panjang meja. Contohnya, Andi misalnya. Andi membandingkan jengkal tangannya dengan panjang meja untuk melakukan pengukuran. Sehingga nantinya jengkal tangan tersebut digunakan sebagai satuan. Contohnya, panjang meja setelah diukur oleh Andi sama dengan 10 kali jengkal tangan Andi. Artinya, yang digunakan sebagai satuan di situ adalah jengkal tangan Andi. Atau kalian juga bisa melakukan atau membandingkan panjang meja tersebut dengan benda lain sebagai suatu pengukuran. Contohnya menggunakan depa, menggunakan panjang buku, atau panjang dari benda-benda lain yang sesuai. Tapi, kegiatan pengukuran ini hanya bisa dilakukan dengan membandingkan besaran yang sesuai. Kalian tidak bisa dong menentukan panjang meja ini dengan membandingkannya dengan massa benda lain. Itu tidak sesuai. Sehingga apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan yang kamu lakukan tadi? Apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contohnya Andi tadi, dia membandingkan panjang mejanya dengan panjang jengkal tangannya. Misalnya tadi, panjang meja sama dengan 10 kali panjang jengkal tangan Andi. Artinya yang digunakan sebagai satuan di situ adalah jengkal tangan Andi. Kemudian besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai, dan dapat dinyatakan dengan angka. Sementara satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Besaran sendiri bisa kita kelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, berdasarkan cara memperolehnya, kemudian berdasarkan satuannya. Kalau berdasarkan cara memperolehnya, besaran kita bisa bagi menjadi dua, yaitu besaran fisika dan juga besaran non-fisika. Besaran fisika adalah besaran yang dapat diukur dan mempunyai satuan, sehingga dia mempunyai alat ukur yang sesuai untuk melakukan pengukuran. Sementara kalau besaran non-fisika, besaran yang tidak dapat diukur dan tidak memiliki satuan. Contohnya, kita tidak bisa mengukur kebaikan atau kecantikan seseorang karena tidak ada alat ukur yang sesuai. Sehingga kecantikan dan kebaikan bukan merupakan besaran fisika.
tapi termasuk besaran non-fisika yang tidak bisa diukur. Kemudian, kalau berdasarkan satuannya, besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak dapat dijabarkan dari besaran lain. Sementara kalau besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sehingga pada saat kita jabarkan suatu besaran turunan, maka dia akan terdiri dari besaran-besaran pokok. Besaran pokok. Besaran pokok ada 7 macam yang harus kita hafal untuk memudahkan kita pada saat belajar tentang besaran turunan nantinya. Nah, 7 besaran pokok yang harus kita ingat ini adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Untuk memudahkan penghafalan, biasanya kita menggunakan kata jiwa SMP. J adalah jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, A arus listrik atau kuat arus listrik, S adalah suhu, M massa, P panjang. Atau orang-orang juga bisa menyingkatnya dengan pamawa, suku, inju untuk memudahkan penghafalan. Yang harus diingat adalah satuan beserta lambangnya. Kalau panjang, satuan internasionalnya adalah meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, kuat arus ampere, I intensitas cahaya atau kandela, jumlah zat adalah mol. Ingat ya, perlu diperhatikan besaran pokok. Ketujuh besaran pokok ini harus dihafal untuk memudahkan pada saat kita belajar tentang besaran turunan. Besaran turunan. Besaran turunan ini lebih banyak ketimbang besaran pokok. Kalau besaran pokok tadi hanya sekitar 7, terdiri dari 7 besaran pokok, tapi kalau besaran turunan itu sangat luas karena dia diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan yang pertama adalah luas. Nah, di SD kita sudah belajar tentang luas. Luas itu rumus umumnya adalah panjang dikali lebar. Panjang adalah besaran dari pokok panjang. Lebar juga termasuk dalam besaran panjang ya. Panjang, lebar, ketinggian, kedalaman, itu semua termasuk kategori besaran panjang. Nah, sehingga satuannya adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Jadi meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Kemudian ada volume, simbolnya V besar, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Sehingga kalau kita uraikan, dia terdiri atas besaran panjang, yaitu besaran pokok, besaran panjang. Panjang, lebar, dan tinggi termasuk kategori besaran panjang, yang satuannya kalau dikalikan menjadi meter kubik. Kemudian ada yang namanya massa jenis. Massa jenis, simbolnya Rho, rumusnya adalah massa per volume. Massa dibagi volume. Massa itu dari besaran pokok massa, volume itu dari besaran panjang. Panjang, lebar, tinggi ya, seperti yang di atas. Massa dibagi volume sama dengan menghasilkan satuan kilogram untuk satuan massa. Volume tadi satuannya adalah meter kubik, sehingga satuan massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Kemudian ada lagi besaran turunan lainnya seperti kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan satuannya meter, satuan sistem internasionalnya meter. Waktu satuannya sekon, sehingga perpindahan bagi waktu sama dengan meter dibagi sekon, meter per sekon. Ada lagi percepatan, simbolnya A kecil, rumusnya kecepatan dibagi waktu. Kecepatan tadi rumusnya adalah meter per sekon, dibagi dengan waktu lagi, sehingga satuannya menjadi meter per sekon pangkat 2. Gaya, satuannya Newton, usaha dan energi, tekanan, daya, momentum, semuanya termasuk besaran turunan karena terdiri atas lebih dari satu besaran pokok. Kemudian, kalau dikelompokkan berdasarkan arah dan nilai,
maka besaran dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tanpa memiliki arah. Contohnya massa, panjang, waktu, energi, usaha, suhu, kelajuan, dan jarak. Sementara kalau besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Seperti contohnya gaya, berat, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS dan juga sistem CGS. Sistem MKS adalah meter kilogram sekon. Artinya pada saat kita menggunakan sistem ini, panjangnya satuannya adalah meter, massanya kilogram, waktunya sekon, suhu Kelvin, watt arus listrik dalam ampere, intensitas cahaya kandela, dan jumlah zatnya dalam kilomol. Tapi pada saat kita menggunakan sistem CGS, kita menggunakan satuan cm untuk panjang, pasangannya adalah massa dalam gram, waktu dalam sekon, suhu dalam Kelvin, watt arus listrik watt ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol. Nah, satuan sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada satuan baku dan juga satuan tidak baku. Nah, kegiatan pengukuran yang sudah kita lakukan di awal tadi, yaitu menggunakan hasta, menggunakan jengkal atau menggunakan depa, atau menggunakan panjang buku, panjang pena, itu termasuk satuan tidak baku. Satuan baku sendiri adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut dengan satuan sistem internasional atau SI. Contohnya meter, kilogram, dan detik. Sementara kalau satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contohnya depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Nah, satuan tidak baku ini tidak akurat ya. Makanya kalau kita melakukan pengukuran, kita pasti menggunakan satuan baku karena nilainya pasti dan sama di semua wilayah dan tempat, bahkan negara ya. Alat ukur. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Coba kalian perhatikan dari 9 gambar ini. Yang mana sih yang termasuk alat ukur untuk mengukur besaran panjang? Dan yang mana yang termasuk alat ukur massa? Dan yang mana yang termasuk alat ukur besaran waktu? Ada yang bisa menjawabnya? Benar ya, kalau besaran panjang kita bisa menggunakan alat ukur seperti pada gambar nomor 1 yaitu mistar, atau bisa juga menggunakan nomor 2 yaitu jangka sorong, kemudian nomor 5 yaitu mikrometer skru. Nah, ketiga alat ukur besaran panjang ini itu disesuaikan dengan benda yang akan kita ukur ya, karena dia mempunyai ketelitian yang berbeda. Kemudian kalau untuk mengukur massa, kita bisa menggunakan alat seperti gambar nomor 3, yaitu timbangan digital. Kemudian kalau mau mengukur massa badan misalnya, atau berat badan, kita bisa menggunakan nomor 4 dan juga nomor 7 atau neraca paksa. Ketiga gambar tadi, nomor 3, 4, dan 7 termasuk alat ukur besaran massa. Sisanya nomor 9 dan 8 adalah stopwatch ya, untuk mengukur besaran waktu. Alat ukur panjang yang pertama tadi kita sudah lihat di gambar adalah jangka sorong. Jangka sorong biasanya menggunakan satuan dalam sentimeter. Bentuknya seperti gambar itu ya. Fungsinya adalah yang pertama untuk mengukur tinggi suatu benda yang bertingkat, untuk mengukur ketebalan suatu benda. Benda yang diukur bisa berbentuk bulat, kubus, bujur, sangkar, balok, persegi, dan masih banyak lagi. Untuk mengukur inner ring atau bagian dalam suatu benda. Untuk mengukur outer ring atau bagian luar benda. Atau untuk mengukur kedalaman benda.
Contohnya misalnya kalau kita mau mengukur bagian dalam suatu benda atau diameter dalam cincin, kita tidak bisa lagi menggunakan mistar, karena kalau mistar itu akan tidak akurat ya, karena bendanya sudah terlalu kecil tadi. Maka ada baiknya kita menggunakan jangka sorong untuk menemukan hasil yang lebih akurat. Kemudian, adapun bagian-bagian dari jangka sorong. Jangka sorong terdiri atas rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci atau skrup, kemudian skala utama pada bagian atas, terus skala bawah yang disebut dengan skala nonius, kemudian ada tangkai ukur kedalaman, kemudian ini adalah tempat atau jangkauan untuk benda yang diukur. Jadi benda yang diukur dimasukkan ke dalam rahangnya, kemudian dikunci pakai tombol kunci. Kemudian ada rahang tetap bawah. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Yang pertama, kita perhatikan nilai yang ditunjuk oleh skala utama. Ingat tadi, skala utama terletak di bagian atas tuh. Bentuknya seperti mistar ya, tapi bedanya dia punya skala atas dan juga skala bawah. Kemudian yang kedua, kita menentukan skala nonius yang terletak pada bagian bawahnya, atau disebut juga skala Vernier, dengan cara melihat garis lurus yang berimpit dengan skala utama. Setelah kita memperhatikan skala utama, kita melihat skala noniusnya. Garis keberapa yang berimpit lurus ke atas. Kemudian kita gunakan persamaan skala utama dijumlahkan dengan skala nonius. Coba kita perhatikan gambar. Rudy mengukur diameter koin dengan jangka sorong dan diperoleh pembacaan seperti berikut. Berdasarkan gambar, tentukan hasil pengukuran diameter koin yang diperoleh oleh Rudy. Tuh, cara yang pertama tadi adalah langkah pertama kita menentukan dulu skala utamanya. Skala utamanya kita lihat angka sebelum angka 0 pada bagian bawah. Ini kan angka 0 bagian bawah. Kita lihat angka sebelumnya. Berarti di sini kan, kalau di sini 2,5, maka yang sebelum angka 0 adalah satu garis lagi ya. Berarti 2,6. Skala utamanya 2,6 cm. Kemudian langkah kedua, kita mencari skala noniusnya dengan cara melihat garis keberapa yang lurus berimpit ke atas. Coba kita perhatikan garis pertama, apakah berimpit ke atas? Tidak. Garis kedua berimpit ke atas? Juga tidak. Garis ketiga tidak, garis keempat tidak, garis kelima hampir, tapi yang paling lurus adalah garis keenam. Maka kalau sudah menentukan garis yang lurus, berarti garis keenam, kita kalikan dengan skala ketelitiannya, yaitu 0,01. 6 dikali 0,01 maka sama dengan 0,06 cm. Kalau kita jumlahkan 2,6 atau skala utamanya dengan skala nonius, berarti 2,6 ditambah 0,06 sama dengan 2,66 cm. Jadi hasil pengukuran diameter koin Rudy adalah 2,66 cm. Coba kalau soalnya seperti ini, jawabannya berapa? Skala utamanya adalah sebelum angka 0, itu sebelum angka 0 adalah garis sebelum 1, berarti 0,9. Skala utamanya 0,9, kita cari skala noniusnya. Garis keberapa yang berimpit ke atas? Garis pertama bukan, garis kedua bukan, ketiga juga bukan, keempat bukan, lima bukan. Garis yang tepat lurus adalah garis ke-8. Kemudian kita kalikan dengan 0,01. 8 kali 0,01 sama dengan 0,08. Kita jumlahkan tadi dengan skala utamanya, yaitu 0,9. Kemudian, alat ukur panjang berikutnya adalah mikrometer skrup. Satuannya dalam milimeter. Fungsinya adalah untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, seperti misalnya lempeng baja, aluminium, bahkan kertas sekalipun. Untuk dapat mengukur diameter luar suatu benda yang sangat kecil, seperti misalnya diameter bantalan dari peluru, kabel, kawat, dan lain sebagainya. Untuk mengukur garis tengah dari lubang pada suatu benda yang cukup kecil,
Kemudian untuk mengukur kedalaman suatu lubang yang cukup kecil seperti lubang pada pipa dan lain sebagainya. Sehingga mikrometer skrup ini untuk benda-benda yang jauh lebih kecil ketimbang kalau benda-benda yang kita gunakan di mikrometer di jangka sorong tadi ya. Jadi karena ketelitian dari mikrometer skrup ini jauh lebih teliti dibandingkan kedua alat tadi. Bagian-bagian dari mikrometer skrup terdiri atas poros tetap, poros geser, skala utama. Nah, kalau tadi di jangka sorong skala utamanya ada pada bagian atas, tapi kalau di mikrometer skrup skala utamanya berada di sebelah kiri ya. Kemudian ada skala nonius yang bentuknya vertikal. Vertikal ini adalah skala nonius di sebelah kanan. Kemudian ada alat pemutar dan ada bagian pengunci. Bagaimana cara membaca mikrometer skrup? Sama ya, yang pertama kita tentukan skala utamanya. Kalau di jangka sorong, skala utamanya adalah sebelum garis 0 di skala nonius, maka kalau di mikrometer skrup, skala utamanya adalah sebelum skala nonius. Tuh, sebelum garis tegak ini itu adalah skala utamanya. Ini garis tegak. Skala utamanya berarti sebelum ini. Berarti kalau di sini 3, separuh dari 3 adalah 3,5 mm. Kemudian kita cari skala noniusnya. Carilah garis yang berimpit lurus dengan skala utama. Kan skala utama. Kalau kita tarik garis lurusnya, garis keberapa yang tepat lurus? Angka 40. 40 sendiri kita kalikan dengan 0,01 sama dengan 0,4 mm. Kemudian kita jumlahkan. Hasilnya adalah 3,9 satuannya mm. Tuh, kalau soalnya seperti ini jawabannya berapa? Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa ada neraca Ohaus yang satuannya dalam gram. Fungsi neraca Ohaus untuk mengukur massa benda atau logam yang digunakan dalam praktik laboratorium. Kapasitas beban yang bisa ditimbang dengan menggunakan neraca ini adalah 311 gram. Ada juga bagian-bagian dari neraca Ohaus, terdiri dari piringan wadah beban, beban geser, titik 0, skrup untuk mengkalibrasi. Bagaimana cara membaca neraca Ohaus? Nah, neraca Ohaus kan terdiri atas, untuk yang ini itu terdiri atas 3 lengan ya. Kita tinggal menjumlahkan masing-masing skala pada masing-masing lengan. Contoh, skala lengan pertama itu satuan 2,4 gram. Kemudian skala kedua ini ratusan, skala paling atas itu puluhan. Tinggal kita jumlahkan. 2,4, 500 tambah 40, 542,4 gram. Tinggal dijumlahkan. Nah, kalau contohnya seperti ini, berapa jawabannya? Ingat yang atas ini ada skala satuan, tinggal dijumlahkan dengan skala puluhan, jumlahkan juga dengan skala ratusan. Kita jumlahkan, satuannya nanti dalam gram. Tuh, kalau soalnya seperti ini, berapa jawabannya? Sama ya, intinya tinggal dijumlahkan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Kemudian ada alat ukur massa. Alat ukur massa adalah stopwatch, satuannya dalam sekon. Stopwatch biasa digunakan untuk mengukur waktu yang diperlukan untuk ketelitian yang cukup tinggi, seperti pada bidang olahraga. Nah, stopwatch sendiri terdiri atas detik, bagian lingkaran yang di luar itu detik, sementara bagian kecil di dalam itu menunjukkan skala menit. Untuk mengukurnya, kita tinggal menjumlahkan. Menit kita jadikan dulu detik, kemudian kita jumlahkan dengan detiknya. Kalau seperti ini berarti 5 menit 15 detik. 5 menit berarti 5 kali 60 detik. Kalau sudah dapat, kita jumlahkan dengan 15 detik. Pengukuran besaran turunan. Kalau pengukuran besaran turunan dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan juga tidak langsung. Contoh, kalau mau mengukur besaran luas, kita bisa menggunakan rumus. Nah, kalau mengukur volume benda tidak teratur,
Yang pertama adalah kita meletakkan gelas ukur di atas permukaan yang rata. Kemudian kita isi gelas ukur tersebut dengan air kira-kira setengahnya. Amati dan baca skala yang ditunjukkan. Nyatakan pengukuranmu sebagai volume pertama. Kemudian kita masukkan benda yang diukur ke dalam gelas tersebut. Kemudian kita baca lagi skala setelah benda dimasukkan. Berapa volume setelah benda dimasukkan. Yang terakhir adalah untuk mencari volume benda, kita tinggal mengurangi volume setelah benda dicelupkan dengan pada saat benda belum dicelupkan tadi. Contohnya seperti ini ya. Sebelum dimasukkan batu, volumenya adalah 50 ml. Pada saat dia dimasukkan batu, maka volumenya naik menjadi 75 ml. Sehingga volume batu sendiri adalah 75 dikurang 50 ml, yaitu 25 ml. Hanya melakukan pengurangan terhadap volume benda setelah dicelupkan dengan sebelum dicelupkan. Kemudian nanti ada juga pengukuran besaran konsentrasi larutan. Konsentrasi menyatakan kepekatan suatu zat dalam larutan. Besarnya konsentrasi dapat dihitung dengan rumus massa terlarut dibagi dengan volume terlarut. Kemudian pengukuran besaran laju pertumbuhan yang bisa dirumuskan dengan pertambahan panjang dibagi selang waktu. Baik, terima kasih untuk video kali ini. Kita akan melanjutkan materi pada video selanjutnya. Terima kasih.